ini saya akan membahas satu artikel ilmiah yang berjudul Kerangka Kekuatan Gender dan Tempat atau SGP. Nah, alat baru untuk menilai keterlibatan komunitas dalam program pembangunan. Nah, di sini sebenarnya apa sih yang dibahas dalam artikel ini? Yuk, sama-sama kita dengerin penjelasannya. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa program bantuan dari atau pembangunan di suatu daerah itu kayak nggak nyambung sama kebutuhan warganya? Kayak solusinya itu datang dari luar, tapi warganya sendiri itu nggak pernah benar-benar dilibatkan. Nah, di artikel ini dibahas persis soal itu, dimana dan mereka bikin alat ukur baru buat ngecek seberapa bagus sih sebuah program pembangunan beneran melibatkan komunitas lokal itu sendiri. Jadi, para peneliti dari Australia dan Selandia Baru ini bikin yang namanya kerangka SGP, atau singkatan dari Strength, Gender, dan juga Place, atau dalam bahasa Indonesianya itu kekuatan, gender, dan tempat. Nah, kerangka ini punya 15 indikator dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi kekuatan. Ini ngecek apakah program ini pakai sumber daya lokal lebih dulu sebelum mendatangkan bantuan dari luar. Apakah warga lokal dianggap sebagai ahli? Apakah ada proses untuk menggali potensi komunitas? Kemudian yang kedua, yaitu dimensi gender. Nah, apakah perempuan benar-benar dilibatkan secara setara? Apakah ada data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin? Kemudian apakah ada target kesetaraan gender yang jelas? Kemudian yang terakhir yaitu tempat. Seberapa dalam komunitas ini dilibatkan dalam perencanaan? Apakah desain program dibuat bareng warga? Atau apakah kearifan lokal dihormati? Nah, kerangka ini mereka uji di 30 laporan proyek dari 4 organisasi besar yang kerja di Provinsi Barat, yaitu Papua Nugini. Nah, termasuk Yayasan OKTD, Bank Dunia, dan lainnya. Hasilnya cukup mengejutkan karena menurut dari data dari artikel ilmiah ini terdapat data yaitu 67% proyek nggak memanfaatkan sumber daya lokal. Semuanya itu bergantung pada sumber eksternal. 0% proyek yang berhasil mencapai keseimbangan gender, 50/50, dan 97% proyek ini nggak melibatkan komunitas dalam merancang program mereka sendiri. Parah banget ya nggak sih? Nah, pertanyaannya, artikel ini masih relevan nggak sih di tahun 2026 ini? Jawabannya sangat relevan, karena isu keterlibatan komunitas dalam program pembangunan itu adalah masalah global. Di Indonesia sendiri, kita masih sering lihat proyek yang top down banget, direncanakan di Jakarta, dieksekusi di daerah, tapi warganya cuma jadi penonton. Nah, proyek framework SGP ini bisa banget dipakai sebagai alat evaluasi, misalnya buat NGO, dinas pemerintah daerah, atau bahkan mahasiswa yang mau meneliti program CSR atau proyek desa. Intinya tuh, kalau nggak ada tolak ukur, kita nggak bisa tahu bahwa program itu beneran ngeberdayain komunitas atau cuma formalitas aja gitu. Jadi, pelajaran terbesar dari artikel ini adalah pembangunan yang baik bukan yang paling banyak sumber dayanya, tapi yang paling dalam melibatkan orang-orang yang hidup paling berdampak. Kerangka SGP ini nggak sempurna. Penulis sendiri itu ngakuin bahwa masih ada keterbatasan soal inklusivitas gender dan baru diuji di satu wilayah aja. Tapi ini langkah yang bagus ke arah pembangunan yang lebih lokal, lebih adil, dan lebih bermakna. Nah, semoga bermanfaat.